bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja tahun 2022, perkenalkan nama saya Rosmaweti Gule STH, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Ulumoroe, Kabupaten Nias Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon angkatan kelima tahun 2022. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MIA dengan materi pokok bertumbuh sebagai keluarga Allah. Berikut rangkaian video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon masukan, saran dan kritik dari Ibu dosen dan Bapak Guru Pamong agar kedepannya mata pelajaran yang saya ampuh dapat lebih baik dari sebelumnya. Demikian yang saya sampaikan dan selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabar? Sehat. Berdiri, beri hormat. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan. Sebelum kita memulai proses belajar kita, dan tentunya kita menyerahkan diri kepada Tuhan, artinya ini kita ibadah, dan kepada anak-anak kami yang siap memimpin kita dalam doa dan satu lagu nyanyi dibawakan. Silakan anak-anak kami, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita menyerahkan diri kita di dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita yang mengatakan hari ini merasa bahagia sambil kita tiga-tiganya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulaikan pembelajaran kami Tuhan yang agama. Engkau berkati kami Tuhan, siswa-siswi, agar apa yang akan diberikan oleh guru kami dapat kami tangkap Tuhan. Juga Tuhan, untuk guru kami yang akan mengajarkan kami, Engkau berikan dia ketabahan Tuhan, kebijaksanaan dalam mendidik dan membimbing kami. Inilah doa nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih.
yang telah memimpinnya dalam doa. Terima kasih Nak. Dan sekarang kita akan dengarkan nama-nama siswa-siswi kami yang hadir pada saat ini. Dengarkan namanya ya. Aida Fitrah Gule, Hadir Bu. Ananda Gavrila Lembu, Hadir Bu. Aneli Gule, Hadir Bu. Arten Setiawan Sai, Hadir Bu. Berkat Memori Gule, Everain Jenki Putra Gule, Hadir Bu. Elvandi Kurnia Sai, Hadir Bu. Elvinda Juwita Gresai, Hadir Bu. Enonifati Berlian Baruhu, Hadir Bu. Esmi Perdamaian Gule, Hadir Bu. Esther Yuniman Gule, Hadir Bu. Hesti Mawati Gule, Hadir Bu. Irene Warni Lembu, agama Katolik ya. Iya. Justin Nurmiswati Gule, Hadir Bu. Kurnia Bunga Gule, Hadir Bu. Neza Kai Gule, Hadir Bu. Rizky Sentosa Rai, Hadir Bu. Sepniat Zui Destin Gule, Hadir Bu. Priska Ningsih Gule. Hadir Bu. Ya, artinya semua hadir dan pertahankan kehadiran anak-anak kami sehingga semakin hari semakin giat belajar. Amin. Baik, saatnya kita memulai pelajaran kita dan sebelumnya iya, kita mengingatkan kembali tentang mata pelajaran kita minggu yang lalu. Ya, kita masih ingat tentang judul yang telah kita pelajari, yaitu tentang fungsi keluarga. Tentang fungsi keluarga. Jadi anak-anak kami masih ingat apa-apa saja fungsi keluarga? Ada yang masih ingat? Ada, silakan. Ya. Fungsi keluarga ada beberapa poin. Yang pertama, fungsi biologis. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Yang ketiga, fungsi afeksi. Dan yang terakhir, fungsi ekonomi. Iya, benar sekali, tepuk tangan. Keluarga. Nah, kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini, dengan keluarga itu ada fungsi beberapa, maka keluarga itu perlu pertumbuhan, ya, perlu pertumbuhan baik jasmani maupun rohani. Maka judul kita pada hari ini yaitu tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, ada beberapa manfaat kenapa kita mempelajari kehidupan kita sehari-hari tentang judul ini, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yaitu kita sebagai anggota keluarga Allah dapat berakar, dapat bertumbuh di dalam mengenal Kristus, dan sehingga dapat berbuah menjadi saksi di dunia. Nah, mempelajari dan membahas materi ini, kalian atau peserta didik anggota keluarga Kristen diharapkan dapat melakukan yang terbaik, ya, dilakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Nah, ada beberapa kompetensi dasar, ya, dalam judul kita, yaitu yang pertama,
keluarga. Ketiga, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ketiga, memahami makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Keempat, memahami ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Kelima, memahami dan memaknai berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Keenam, mempresentasikan tentang peran Allah dalam keluarga. Itu indikatornya. Dan tujuan pembelajaran yaitu setelah kita mempelajari dan mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik anak-anak kami diharapkan dapat memahami makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dua, memahami ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Ketiga, memahami dan memaknai berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Keempat, mempresentasikan tentang peran Allah dalam keluarga. Nah, ada beberapa penilaian yang Ibu nilai pada proses pembelajaran sepanjang pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, pengamatan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, bagaimana pengamatan kami? Apa kamu bisa serius atau bagaimana? Kemudian ada beberapa nanti tes tulisan di akhir pembelajaran kita. Dan kemudian bagaimana kemampuan setiap kelompok nanti dalam mempresentasikan hasil diskusi sehingga bisa menjawab pertanyaan antara teman dengan teman atau saling menjawab atau memberikan suatu yaitu berupa tanggapan atau saran. Nah, standar penilaian yang Ibu kasih selama proses pembelajaran kita standarnya 70, ya. Standar nilainya 70. Materi pokok bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya atau inti, dan terlebih dahulu mari saksikan dan lihat apa yang menjadi isi tayangan video yang akan kita putar. dan yang telah kamu lihat, apa yang kamu amati di video tersebut ada? Silakan. Saya telah mengamati video jelas. Yang saya lihat adalah seorang laki-laki yang telah merasakan betapa besar berkat anugerah dan kasih Allah dalam kehidupannya maupun kehidupan keluarganya. Amin.
yang berlimpah dalam kehidupan keluarga. Dia bersyukur. Tepuk tangan semua. Nah, sekarang tadi kita mengatakan atau kita ada di pokok bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, setelah kita melihat video tadi, maka kita sudah memahami bahwa Tuhan itu betapa sungguh besar kuasanya dalam memberkati setiap keluarga. Saya percaya begitu juga anak-anak kami, setiap keluargamu, setiap keluarga kita, Tuhan selalu berkarya. Bahkan banyak kuasa Tuhan yang memberikan suatu berkat yang telah dilimpahi kepada kita semua. Amin. Amin. Sekarang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kalau kita melihat keluarga yang bertumbuh, arti bertumbuh berasal dari kata tumbuh. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, tumbuh itu yaitu timbul atau hidup, ya, dan bertambah besar dan sempurna, atau dikatakan bertumbuh itu juga bukan hanya soal mertua dan menantu maupun orang tua dan anak. Nah, ada beberapa ciri-ciri pertumbuhan keluarga. Yang salah satunya yaitu bertumbuh dalam Kristus, ya, dalam Kristus, dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh dalam mengasihi Allah, bertumbuh dalam menaati dan melakukan firman Tuhan. Nah, keluarga yang berkenan kepada Allah, yaitu keluarga itu harus berakar, ya, harus berbuah dan harus bertumbuh. Keluarga yang berkenan kepada Allah itu mesti harus berakar dalam iman kepada Kristus, bertumbuh dalam iman dalam Kristus, dan bertambah atau berbuah di dalam Kristus. Nah, bertumbuh artinya bertumbuh itu berkaitan dengan perubahan, ya, seperti tanaman itu kalau tidak bertumbuh maka tidak akan menghasilkan buah, ya kan? Ya. Tapi kalau ada pertumbuhan, kalau ada itu perkembangan, otomatis itu daunnya, batangnya besar dan lebat, daunnya, dan berbuah dengan baik. Nah, itu bertumbuh dan berbuah, yaitu berbuah di dalam Kristus, melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita ke gereja setiap hari Minggu, berdoa setiap hari, pagi, waktu sore, atau kapan saja. Nah, begitu kalau bertumbuh atau berbuah dalam Kristus, sampai kita bersaksi sehingga kita siap melayani. Nah, sampai di situ saja pemaparan materi inti, dan sekarang kita membentuk kelompok diskusi. Silakan anak-anak kami membentuk kelompok diskusi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1.
presentasekan, silakan dulu ditonton video ini, ya. Boleh kan? Boleh. Namaku Aura. Aku senang sekali digambar. Ketika aku gambar ini aku tunjukkan kepada ayah, bunda, dan anakku. Mereka belajar semua aku sayang ayah dan bundaku. Aku saja kakakku yang cantik, bukan ayah. Aku malu dengan mereka yang sayang padaku. Hari ini aku menggambar lagi. Aku senang bisa menggambar ini. Semoga ayah, bunda, serta Nailah suka dengan gambaran ini. Lihat ya videonya. Kita presentasikan apa yang lagi yang kurang Bunda terlalu sibuk untuk melihat apa yang aku buat. Aku akan melihat respon ayah. Ayah pasti suka melihatnya. Ampura, ayah mau melihat karyaku. Walau hanya sebentar. Ternyata ayah juga tidak mau melihat apa yang aku buat. Ayah juga masih sibuk. Nah, dari pembahasan materi inti dan juga video yang baru ditayangkan, maka apa yang menjadi hasil diskusi anak tersebut dari edukasi 2 menit untuk tambahan waktu diskusinya karena hasil video tadi ya. Sudah siap? Sudah? Siap kita mempresentasikan? Iya. Sekarang kelompok 1. Silakan maju di depan. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya, terima kasih waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Pemangku Mata Pelajaran Agama dan semua teman-teman kami yang saya sayangi. Terimalah salam saya dalam bahasa Indonesia kita, Yahoo! Yahoo. Yang menjadi judul presentasi kami yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Keluarga itu bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti timbul atau hidup, dan bertambah besar atau sempurna, atau sedang berkembang menjadi besar. Bertumbuh juga bukan hanya soal bertambah banyak, tetapi berkembang dan berbuah. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial, maupun spiritual. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain unik. Keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Misalnya, bertambahnya jumlah
bersatu dengan individu yang lainnya, yakni dalam relasi antara suami istri, mertua menantu, maupun orang tua dan anak. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan atau kritik dan saran dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, tepuk tangan semuanya. Itu nanti ada sanggahnya ya. Ya. Kita tampilkan semua hasil diskusi kelompoknya. Setuju? Setuju. Dari kelompok 2. Jadi teman-teman, yang menjadi pokok pembahasan kami itu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Di sini ada 2 ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah, yaitu berakar dan bertumbuh. Berakar menunjuk pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memperkuat atau berkokoh berdirinya satu tanaman. Keluarga yang berakar dalam Kristus adalah 1. Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Keluarga perlu terbiasa dengan isi kitab, pola-pola, ritual-ritual yang khas dari firman Allah. Yang kedua yaitu keluarga menyampaikan pengalaman iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Penekanan bukanlah ikatan biologis, melainkan nilai-nilai Kristiani, impian-impian, motif-motif Kristiani dari generasi sebelumnya. Yang kedua yaitu bertumbuh. Bertumbuh berkaitan dengan masalah perubahan. Ada beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga, yaitu 1. Keluarga sebagai tempat bermain kudus, yang artinya keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam pertemuan keluarga secara rutin. Dan yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Demikianlah pembahasan dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan duduk. Terima kasih kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Silakan penampilan presentase hasil diskusi kelompok 3. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 3 dengan judul berbuah. Pertumbuhan tanpa buah adalah tiada guna. Demikianlah Allah mengkehendaki agar manusia menghasilkan buah. Buah yang dikehendaki Allah dihasilkan oleh manusia adalah melakukan kehendaknya, sehingga manusia menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini yang mencerminkan kasih Allah. Buah yang dihasilkan dalam keluarga antara lain yang pertama, pencemaran kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen yang merupakan suatu kemauan untuk saling menerima tanpa syarat setiap anggota keluarga atau pribadi dalam kasih agape. Dan ketiga, pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing agar dikembangkan sebagai karunia Tuhan. Demikian hasil pembahasan kami. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silakan. Iya, tepuk tangan. Dan sekarang kita masuk pada waktu mendapat atau sambutan. Sekarang dari hasil diskusi kelompok 1, siapa yang ngasih tanggapan, pertanyaan, saran? Kelompok 2, kelompok 3, silakan ditanggapi hasil pembahasan. Iya. Baik, ada pertanyaan kami dari kelompok 2, yaitu bagaimana keluarga yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Dan ulangi lagi, bagaimana keluarga yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Terima kasih. Akan ditanggapi kelompok 1. Silakan. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, bagaimana keluarga yang tidak bertumbuh dalam Tuhan? Jawabannya itu tidak mengenal Dia, tidak mengasihi Dia, dan tidak menaati Dia, dan dalam keluarga itu tidak ada keharmonisan. Iya, terima kasih. Ketiga, ada pertanyaan
Silakan. Baik, kami dari kelompok 3. Pertanyaan kami adalah, apa yang dimaksud dengan keluarga yang bertumbuh? Demikian. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Ya, mengasihi dia, mengasihi dia, mengenal dia, dan menyembah namanya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Barangkali sudah ada pertanyaan pada kelompok 1. Tidak ada lagi? Tidak. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 silakan ditanggapi. Kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 2. Ada sanggahannya? Silakan. Ayo silakan. Baik, teman-teman kelompok 2, kami di sini mempunyai satu pertanyaan. Bagaimana keluarga yang tidak bertumbuh dalam Tuhan? Saya ulangi. Bagaimana keluarga yang tidak bertumbuh dalam Tuhan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Keluarga yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan adalah adanya kekerasan, perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. Demikian. Iya, tepuk tangan. Keluarga itu tentu keluarganya pasti berantakan. Berantakan. Ya, pasti terjadi kekerasan, kebencian dan lain sebagainya. Nah, kelompok 3 ada pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 3 mau bertanya, bagaimana keluarga yang berangkat dalam Kristus? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, bagaimana keluarga yang berangkat dalam Kristus? Keluarga yang berangkat dalam Kristus yaitu, yang pertama, menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Dan yang kedua yaitu, keluarga menyampaikan pengalaman iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Iya, tepuk tangan semua. Nah, sekarang hasil presentasi kelompok 3. Ada yang anak-anak tanggapi dari kelompok 1, kelompok 2. Ada yang perlu disanggah? Ada pertanyaan? Ada. Silakan kelompok 1. Bagaimana cara menghasilkan buah dalam keluarga? Iya, bagaimana cara menghasilkan uang dalam keluarga? Silakan ditanggapi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan yaitu, bagaimana cara menghasilkan buah dalam keluarga? Cara menghasilkan buah dalam keluarga yaitu harus memiliki akar yang dalam. Yang kedua yaitu membuat semak duri dalam hidup. Contohnya kebencian, pertengkaran, kekerasan, dan kebohongan. Iya, tepuk tangan semuanya. Ada pertanyaan kepada kelompok 3? Silakan. Baik, kami punya pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja buah yang dihasilkan dalam keluarga? Iya, apa saja buah di dalam Kristus atau mengikut Kristus yang dihasilkan dalam sebuah keluarga Allah. Silakan kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu
cerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai dan yang representasi keluarga Allah, penerima dan komitmen yang merupakan suatu kemampuan untuk saling menerima tanpa syarat setiap anggota keluarga pribadi dalam kasih dan hal ini sebagai komitmen bersama yang sejati. Iya, terima kasih. Semuanya baik-baik hasilnya dan sangat bagus. Itu semuanya kehidupan kita di dalam keluarga, apa yang baik, apa yang menjadi inspirasi untuk membantu di dalam iman kepada Kristus, itu yang kita kembangkan sehingga bertumbuh sampai berbuah dan bisa saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulan, apa yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini? Silakan, ada yang bisa silakan. Baik, materi kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu bertumbuh berasal dari kata tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti timbul dan bertambah besar atau sempurna atau sedang berkembang menjadi besar. Kemudian ada 3 ciri-ciri pertumbuhan yaitu berakar, berbuah, dan bertumbuh. Demikian. Iya, tepuk tangan. Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh dalam kamus bahasa Indonesia berarti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna atau sedang berkembang menjadi besar. Kemudian ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah itu pertama bertumbuh dan berbuah. Nah, ada suatu kata firman Tuhan, satu ayat dalam Kolose pasal 3 ayat 20 mengatakan, kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20. Nah, itu semuanya kita harus menjadi taat sehingga kita bisa diberkati di dalam keluarga oleh Tuhan. Sekarang kita mengadakan tes akhir, ya. Tes akhir silakan ditulis. Pertama, jelaskan pendapatmu. Jelaskan pendapatmu, ditulis. Bagaimana sejatinya keluarga Allah kalau kita siap? Sudah? Kedua, apa yang dimaksud dengan keluarga Allah? Ketiga, tuliskan ciri-ciri keluarga Allah. Keempat, apa yang dimaksud dengan bertumbuh? Dan keempat, tuliskan pendapatmu bagaimana cara bertumbuh menjadi keluarga Allah. Silakan dikerjakan dan dikumpul di depan semua. Siap edukasi waktu 10 menit.
karena sudah siap materi kita pada saat ini. Materi kita berikut yang di depan, yaitu tentang tanggung jawab anak di dalam keluarga. Silakan dipelajari di rumah ya. Iya, Bu. Jadi sebelum kita berpisah dari ruangan, maka dengan nyanyi dan doa. Silakan yang mau kita dalam doa, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan yang kepada kami dari awal hingga kami mengakhiri aktivitas ibadah kami. Tuhan, kami tahu Tuhan itu bukan hanya kekuatan kami, melainkan juga kasih kepada kami. Ya Bapa, berkati juga ibu guru kami yang mengajari kami, lindungilah dia, berikan dia rezeki, berikan dia kekuatan, kepintaran, agar dia bisa mengajari kami secara bergerak Yesus. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan bisa di tempat ini. Berkatilah kami Bapa, antarkanlah kami sampai rumah kami dengan selamat. Inilah doa anakmu Yesus Kristus yang memanjatkan dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyi kasih setiamu tiga ya. Kasih setiamu bagiku, mata bagikan tersedia bagiku, sebab alasanku lipat segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpari, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpari, atas sempurna anugerah Tuhan beriku. Shalom. Baik, demikian saja dan anak-anak kami bisa keluar ya. Silakan keluar.